Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan merenungkan perjalanan yang sangat penting. Perjalanan mendekat kepada Allah melalui ilmu, bimbingan guru, dan hati yang tulus, meskipun kita sibuk bekerja, jauh dari pondok pesantren, atau pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Di zaman kini, kita sering tergoda untuk mengandalkan buku, video, atau media online sebagai sumber ilmu. Memang, semua itu penting, tapi ilmu yang hakiki bukan sekadar informasi. Ilmu dalam Islam memiliki dimensi hati, akhlak, dan ruh. Seorang murid bisa menghafal banyak kitab atau memahami banyak teori, tapi jika tidak ada suhbah dengan guru, ilmu itu bisa salah pemahaman, tidak diaplikasikan dengan benar, atau bahkan membuat sombong dan bingung. Karena itu, pada zaman kini yang paling diperlukan adalah belajar dan ada suhbah dengan guru, bukan hanya belajar dari buku ataupun Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. H.R. Muslim, beliau juga bersabda, ilmu itu adalah cahaya yang Allah tanamkan di hati seorang hamba. H.R. Al-Baihaqi, dari Imam Malik, dari hadits ini kita pahami bahwa ilmu tidak hanya sekadar fakta atau informasi, tetapi cahaya yang menerangi hati dan akhlak. Cahaya itu paling mudah ditransfer melalui suhbah dengan guru yang saleh dan berilmu. Imam Syafi'i berkata, ilmu itu bukan banyaknya riwayat yang dihafal, tapi cahaya yang Allah tanamkan di hati. Ini mengingatkan kita bahwa belajar dari guru bukan sekadar meniru kata-kata, tetapi meneladani akhlak, adab, dan cara pandang hidup yang benar. Kita hidup di zaman yang sibuk. Banyak dari kita bekerja setiap hari, mengurus keluarga, atau baru ingin meninggalkan kebiasaan lama yang salah. Apakah itu berarti kita tidak bisa mendekat kepada Allah atau menuntut ilmu agama? Tentu tidak. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. H.R. Bukhari Muslim. Artinya, Allah menilai niat dan usaha kita, bukan hanya kondisi fisik atau latar belakang kita. Bagi yang sibuk bekerja, Allah bahkan memberikan pahala besar jika kita meniatkan pekerjaan kita sebagai sarana ibadah. Rasulullah bersabda, 1 dirham yang engkau nafkahkan untuk keluargamu adalah sedekah. H.R. Muslim, sehingga bekerja dengan niat halal untuk keluarga adalah ibadah yang mulia, dan ini bisa menjadi landasan untuk tetap menuntut ilmu di sela-sela kesibukan. Bagi yang dulu jauh dari pondok atau pernah salah jalan, niat untuk belajar agama adalah tanda hidayah Allah sedang mendekat. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau bertaubat. H.R. Tirmidzi. Mencari guru bukan selalu harus duduk di pondok atau pesantren. Allah memberi kemudahan dengan cara-cara modern, mendengar ceramah atau kajian online dari guru yang terpercaya, membaca buku dan kitab ulama dengan hati yang terbuka dan doa agar Allah menuntun kita pada pemahaman yang benar, menerapkan ilmu yang dipelajari sedikit demi sedikit dalam kehidupan sehari-hari, dan menjaga niat serta zikir hati sehingga ruh ilmu tetap hidup, meski kita belum bertemu guru secara langsung. Rasulullah bersabda, barang siapa berjalan mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. H.R. Bukhari Muslim. Artinya, usaha kita meski sedikit, dihargai Allah, dan Allah akan memudahkan jalan menuju bimbingan yang hakiki. Belajar agama bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tapi bagaimana kita mempelajarinya. Adab dan kesabaran adalah kunci. Adab terhadap guru, hormat, mendengarkan, dan mengikuti petunjuk mereka. Adab terhadap ilmu, mengamalkan, tidak sombong, dan tidak cepat menilai orang lain. Kesabaran dalam proses juga sangat penting, karena perubahan hati dan pemahaman tidak instan, apalagi bagi orang sibuk atau pernah jauh dari agama. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Bagi sahabat-sahabat Al-Huda Ar-Rahmah yang sibuk bekerja dan pernah jauh dari pondok, sisihkan waktu walau sedikit untuk ilmu, misal 15-30 menit setiap hari untuk membaca Al-Quran atau kitab bimbingan. Dengar kajian sambil beraktivitas, buat catatan sederhana agar ilmu mudah diingat dan diamalkan, dan selalu berdoa agar Allah mempertemukan dengan guru sejati. Amalkan ilmu sedikit demi sedikit, jangan menunggu sempurna untuk bertindak. Mari kita tarik pelajaran. Belajar tanpa guru bisa menyesatkan,
Tapi guru tanpa niat belajar juga sia-sia. Sibuk bekerja atau pernah salah bukan penghalang, niat dan usaha adalah kunci. Suhbah itu bisa hadir secara ruhani, bahkan melalui media modern, jika hati tetap haus akan kebaikan. Allah mencintai mereka yang tetap berusaha melangkah menujunya, meski lambat atau penuh rintangan. Rasulullah bersabda, Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri, dan dia mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surat Kaf, 16. Jangan pernah putus asa. Mari kita berusaha menjemput ilmu, menjaga niat, dan mendekat kepada Allah setiap hari, karena Allah Maha Tahu usaha kita dan Maha Pemberi hidayah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang haus akan ilmu, yang senantiasa dekat dengan guru ilmu, dan yang amalannya mengalir dari niat yang tulus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, meski kami sibuk dan penuh kekurangan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.